rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Suka nyanyi juga, Jos? Oh, jelas. Tadi skripsi, Kak. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman kita yang nonton mungkin dari IGTV atau dari YouTube YDM, Youth Discipleship Movement. Kita lagi ada di program ABCC. Apa tuh Kak ABCC? Arrow Bible Class Community. Mantap, tepuk tangan. Oh, nggak ada yang tepuk tangan. Terima kasih. Oke, Kak. Bahas apa nih sekarang? Kita, nih saya punya keresahan Kak hari ini Kak. Karena kan lagi COVID-19 nih, terus kayak yang sekolah online. Nggak bisa mabal ke kantin Kak. Yang kuliah online. Yang kerja ada yang di PHK Kak. Nah ini gimana Kak? Apakah ada kepastian Kak ke depan ini gimana nih gara-gara COVID-19 ini? Padahal ya itu virus tuh dicuci sama deterjen sama apa tuh hand sanitizer juga mati ya. Betul, tapi Itu kok- meresahkan masyarakat Kak ini. Ya begitulah, itulah hidup. Kalau kata Om Petrus, kenal gak? Om Petrus kenal loh. Siapa? Yang main gitar? Salah. Oh bukan ya? Maksud saya bukan yang itu. Petrus di Alkitab mungkin kan? Betul, Om Petrus yang nyangkal Yesus 3 kali. Yang betul, nangis betul. gara-gara dengar ayam tuh. Nah, dia pernah nulis tuh waktu itu di salah satu suratnya. 1 Petrus, coba kita lihat ya. 1 Petrus. Kan ini Bible Oke. Class Community. Saya 1 buka. Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Oke, saya sudah dapat 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Aku baca nih Kak. Iya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya. Jadi yang nggak bakal tergoncang, yang nggak bakal layu, yang nggak bakal rusak, Firman Tuhan. 100. Mantap. Skala 1000. Skala 1100 berarti sedikit ya menurut saya. Oke. Betul juga nih Kak. Jadi firman Tuhan hanyalah firman Tuhan yang bisa memberikan kepastian selama kita di dunia ini. Nah, itu kan di dunia Kak. Tapi kalau setelah saya meninggal, kemanakah aku akan pergi? Salah ya. Kemana aku akan pergi Kak kalau setelah meninggal? Apakah ada kepastian setelah meninggal? Tuhan Yesus tuh pernah bilang, kamu percaya Alkitab kan? Percaya dong Iya, Kak. makanya ikut baca ABC. saya nih. Iya. Heaven is my home. Tuhan Yesus pada bilang dalam Yohanes 14 nih, buka lagi Oke. ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Silakan Kak. Kamu dong. Oh, aku yang baca. Siap. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi jangan gelisah, jangan takut.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus Udah pergi ninggalin kita itu bukan untuk dadah selamanya, tapi dia sedang Betul. mempersiapkan Tempat. tempat buat kita. Mantap. Nah, jadi Jos, siapa tahu nih di antara netizen nih ada yang masih bingung soal kepastian hidup dia setelah mati gimana nih? Kamu bisa kasih tips? Oke, kira-kira nih ya. Tips dari aku nih Kak, tentang Ya. kepastian hidup setelah almarhum. Oke, ya teman-teman nih bisa teman-teman baca Heaven is my home. Wah, kenapa aku bisa yakin banget nih Kak bahwa aku pasti masuk surga setelah aku meninggal? Karena aku udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hati aku. Seperti yang tertulis di Roma 10 nih Kak. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iya. Jadi teman-teman, tadi Kak Diana udah kasih dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 bahwa Bapa menyediakan tempat dan jalan kita kepada Bapa yang udah menyediakan tempat ada di Yohanes 14 ayat 6. Kita buka ya Kak. Iya. Yohanes 14 ayat 6. Nah, aku baca ya Kak. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang menyediakan tempat tadi kalau tidak melalui aku." Berarti cara kita untuk bisa sampai ke tempat yang udah Bapa sediakan, yaitu surga, adalah melalui pribadi Yesus. Dan tadi Roma 10 ayat 9 sampai 10 bilang bahwa kalau kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, kita akan diselamatkan sehingga kita bisa sampai ke tempat di mana Bapa sudah menyediakan tempat, yaitu Heaven is my home, surga. Nah, gitu Coba Kak. Diana pengen tanya, Silakan Kak. apa yang emang Yesus sudah lakukan sampai dia bisa berani bilang, akulah jalan. Apa sih yang emang udah Yesus lakukan buat manusia? Bener banget Kak. Ada satu hal yang udah dia lakukan buat kita. Suatu cinta yang bukan hanya gombal Kak. Tapi dia membuktikannya. Udah kayak kamu ya? Udah gombalin cewek kan? Waduh, jangan gitu Kak. Ini dilihat orang-orang Kak. Waduh. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus udah membuktikan cintanya. Kalau dia bilang, kamu itu berharga, kamu itu mulia. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Dan ternyata Yesus sudah mati untuk setiap dosa kita Kak. Supaya setiap yang percaya. Diselamatkan. Iya. Soalnya Itu. tergantung juga Yesus sudah mati buat semua orang. Betul. Tinggal kamu mau percaya, kamu ambil keselamatan itu. Atau pengen masih coba-coba cari. Gua bisa, Cari gua yang bisa. nggak pasti ya Kak. Nah, karena yang udah pasti cuma siapa Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati buat hidup kita dan menanggung semua dosa-dosa kita. Keren Gitu Kak. abis ya Tuhan Yesus tuh ya. Terlalu Ibaratnya keren. Kalau orang tuh, kalau yang lain tuh lihat ada orang lagi tenggelam kelelep di laut, lalu mereka cuma bilang, ayo coba gerakan kakinya, coba tangannya. Tapi Tuhan Yesus apa yang dia lakukan? Dia terjun untuk menyelamatkan orang itu. Wah, Iya. cinta yang ditujukan dengan sebuah aksi ya Kak. Dia tidak hanya mempertaruhkan nyawa, dia sudah memberikan Betul nyawa. sekali. Mantap. Tapi Oke, siapa Kak. yang tidak terima dia ya terima konsekuensi dong. Hidup dalam ketidakpastian. Dan Betul kan? Kak? yang pastinya kebinasaan. Kebinasaan. Gak ada yang mau kan? Betul. Iya. Nah, selama kita hidup di dunia nih Kak, berdasarkan firman Tuhan, tipsnya apa nih supaya kita punya kepastian? Soalnya kan Tuhan Yesus bilang juga ke depan akan ada, sekali lagi, aku akan menggoncangkan, bukan hanya langit dan bumi. Nah, gimana nih Kak, Dan supaya yang kita langit punya tapi bumi kepastian? juga. Oh tadi satu juga yang mungkin perlu ditambahkan. Ya, Ketika kita terima Tuhan Yesus, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, rohnya buat kita. Kudus, Itu yang betul. keren banget. Itu luar biasa banget. Kita nggak lagi hidup dengan kekuatan sendiri, kita nggak lagi sendirian, karena dia taruh di dalam kita. Dia menjadi meterai buat kita. Dan roh itu dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16 sih kita baca. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Oke Ya. Kak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus,
Nggak hanya oh ya Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, saat itu juga Roh Kudus itu dimeteraikan Taruh ya di Tuhan dalam ya hati dalam kita hati ya. kita. Dan Roh itu membuat kita tidak lagi hidup dalam perbudakan, takut ya kan. Makanya sebenarnya anak-anak Tuhan itu yang punya Roh Kudus, mereka tidak perlu lagi takut, khawatir, masa Pak. depannya gimana, nanti bayar uang kuliah gimana, dapat kerja enggak, kayak gitu-gitu kan. Nah, ada pribadi Roh Kudus Roh ya Kak. Kudus itu yang akan menolong kita berseru, bukan roh perbudakan kan, roh yang membuat kita berseru ya Aba ya Bapa. Apa artinya itu? Bapa itu memelihara anaknya dengan sempurna. Betul. Ya Bapa yang di dunia aja kayak Bapa kamu kan. Apa sih yang gak dikasih buat kamu kalau kamu minta? Betul, pasti Ya, kecuali memberikan yang berbahaya. memberikan yang terbaik ya. Iya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Yang Wow. oleh roh itu kita menjadikan kita anak Allah. Kita jadi anak Tuhan Kak. Iya. Karena ada pribadi Roh Roh Kudus. Kudus, Gokil, iya. keren banget Tuhan Yesus kita ya. Mantap. Jadi teman-teman selain kita terima keselamatan, kita juga terima Roh Kudus. Nah, Udah satu lagi Yos. apa nih Kak? Tadi kan udah dapat kepastian nih setelah Betul. kita setelah kita mati kemana. Betul. Nah sekarang kan kepastian dalam hidup juga dong. Ya tadi saya udah bilang kita punya Roh Kudus. Nah, iya Kak. Tapi seringkali juga walaupun ada Roh Kudus, sepertinya pikiran kita masih khawatir, masih takut. Nah, iya Kak. Nah, Ya. gimana tuh Kak tipsnya Kak? Itulah sebenarnya Tuhan bilang dalam waktu itu ada satu ayat dalam Matius 6 ya, yang jangan khawatir nih. Nah, jangan khawatir 33. apa yang kamu pakai, ayat 25 sampai 34 ya. Ah, iya. Jangan khawatir apa yang kamu pakai, yang kamu makan, yang kamu minum. Ada satu kuncinya supaya kita tidak khawatir dan kita mengalami pemeliharaan Tuhan adalah kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ya. Maka semua kebutuhan kita tuh akan ditambahkan Ditambahkan. kepada kita. Oh, tapi Kak sebentar. Mencari kerajaan Allah tuh gimana tuh Kak caranya? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Gimana tuh caranya Kak? Pertama, kita harus menyerahkan hidup kita hanya untuk tujuan kerajaan Tuhan. Bukan untuk maunya gua. Tuhan kita pakai Tuhan untuk memenuhi keinginan kita, untuk menjawab doa-doa kita egois. Oh, iya. Ya, tapi kita harus serahkan hidup kita Tuhan. Saya sudah jadi milik Tuhan. Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Seperti apa saya harus hidup? Ya seperti Serahkan. firman tadi ya. Jadi Betul, kita belajar betul. hidup dalam nilai kerajaan Allah. Kita belajar hidup untuk tujuan kerajaan. Maka itulah hidup yang penuh kepastian. Itulah hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, benar. Saya udah pernah dengar nih Kak, ada jangan kita cuma berdoa Tuhan, Tuhan penuhi dong kehidupan ambisi pribadi saya, tapi mulai berdoa Tuhan pakai saya untuk untuk tujuanmu di dunia ini. Oh, Iya. jadi supaya kita hidup dalam kepastian ya Kak. Iya. Kayak Mantap. waktu Paulus ketika dia dipanggil dalam arti bertemu dengan Tuhan ya, Betul. waktu dia mau menganiaya orang-orang percaya waktu dia dalam perjalanan ke Damsik. Ketika akhirnya Tuhan melawat dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka saat itu Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Ya. Lalu Saulus juga, apa yang harus aku lakukan? Nah, jadi inilah kunci hidup orang percaya, mengenal Tuhan dan memberi hidup untuk Tuhan. Apa yang Tuhan yang harus Total kita lakukan? surrender ya, Kak? Maka hidup kita aman, Oke. penuh kepastian. Iya. Mantap. Jadi hari ini kita belajar tentang tadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tentang kepastian setelah kita mati ya Kak, meninggal. Kemudian Tuhan Yesus kasih Roh Kudus dan kita hidup dalam kerajaan Allah dengan cara menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mantap sekali. Jadi kesimpulan kalau mau punya kepastian hidup pertama adalah punya Yesus tadi ya udah dijelasin sama Kak Diana. Nah, yang jelas kerajaan Allah itu Kak, yang tadi udah Kakak singgung, bukan tentang sekedar keinginan kita ya Kak. Tapi tentang apa Kak? Soal makanan dan minuman, coba kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Makanan minuman sih buatan udah beres, sudah selesai, kamu nggak perlu khawatir. Iya. Betul. Yang terus digumuli adalah bagaimana kita tahu kehendak Tuhan atas hidup kita. Roma 14 ayat 17. Apa tuh? Aku baca nih Kak, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh. Roh Kudus. Ya, Itulah pentingnya Roh Kudus ya Kak. karena bisa aja sih orang ngerasa benar, punya kebenaran sendiri, ngerasa Betul, benar betul, betul, sendiri. betul, Gue nggak betul, usah ke gereja nggak apa-apa, yang penting gue jadi orang baik, nggak usah persekutuan, yang penting gue punya Yesus. Nah itu dia bikin kebenaran sendiri kan. Nggak Kalau perlu itu namanya gini melayani, Kak, yang penting kalau itu gua udah- namanya damai sejahtera kebenaran oleh Joshua. Bukan oleh Roh Kudus Kak. Iya. Tapi emang harus oleh Roh Kudus ya Kak. Semua dihasilkan dari persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, mantap. Dan juga apa nih Kak? Kerajaan Allah juga tidak hanya terdiri dari perkataan.
tetapi terdiri dari 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20 saya baca. Saya baca ini buat teman-teman yang sedang menyaksikan. 1 Korintus 4 ayat 20. Aduh ya sebentar ya, aku goyang dulu nih ya. Waduh. Iya. Emang semua akan digoncangkan sih Kak pada akhir-akhir terakhir. Ini kok Tapi muter kursi nggak termasuk kursinya kayaknya. 1 Korintus 4 ayat 20 ya. nih? Iya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi luar biasa kita hidup dalam suatu kepastian ketika kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita tidak hanya dijamin makan minum doang, ya itu udah selesai. Tapi kita punya damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Dan kita juga menjadi orang-orang yang berkuasa dalam hidup orang lain. Mungkin lagi susah, lagi sedih, kita yang menghibur mereka. Jangan sampai Kita penuh sukacita Kak. Iya, Nah, kita benar. punya kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang dan orang itu sembuh, mengadakan mujizat, mengusir. Ya aduh nanti banyak lagi nanti Banyak makanya ikut lagi. lagi berikutnya. Makanya pantengin terus YouTube YDM ini ya Kak ya. Karena kan Iya. ada hal-hal yang luar biasa lagi ke depan. Iya dong. Oke. Wah keren banget. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini, kita ucapkan terima kasih Kak Diana. Sama-sama, Wes, untuk Diana. waktunya, untuk penjelasannya. Jadi teman-teman ingat, yang pertama teman-teman harus punya kepastian. Dan kepastian itu cuma ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nah makanya kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, kita yakin bahwa setelah kita mati, kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Kemudian tadi Kak Diana udah sampaikan juga, ketika kita udah terima kepastian, kita juga dikasih Roh Kudus yang udah memberi kita dengan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan tadi ada apa? Kuasa ya Kak? Iya. Wah, paket komplit lah intinya mah kalau misalnya udah terima Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenarannya, kita dipastikan memiliki kepastian yang hakiki, yang sebenarnya teman-teman ya. Bukan yang kece-kece lah kayak, kece-kece. Bukan yang muda-muda. Nah, mudah-mudah kok kece-kece sih. Salah kata-kata. Jadi teman-teman, aku undang teman-teman buat teman-teman yang masih ragu-ragu nih akan kepastian hidupnya, tapi ragu-ragu juga akan, wah gimana ya ke depan COVID-19 ini makin parah, makin banyak yang meningkat. Apakah saya masih bisa hidup? Wah, saya masih bisa makan? Apakah saya masih bisa dapat pekerjaan? Wah, pokoknya bawaannya khawatir. Kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Nah, teman-teman saya undang teman-teman semua. Yang pertama adalah teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hati ini adalah waktu yang paling luar biasa. Karena Tuhan menunggu teman-teman untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat ketika dia mati di kayu salib, dia udah tebus semua dosa kita. Dan kita dikuduskan, dibenarkan dan layak memanggil dia tadi apa Kak? Ya, Abah ya Bapak. Wah itu keren banget, kita umat memanggil dia Bapa. Nah dan juga untuk teman-teman yang udah terima Tuhan, tapi rasanya masih khawatir, masih takut, masih banyak tekanan. Saya ajak teman-teman untuk menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Karena ada satu quotes nih aku bacakan di satu buku, surrender is not an option. Jadi penyerahan diri bukanlah suatu pilihan, tapi adalah suatu keharusan. Sebagai anak Tuhan, kita nggak ada pilihan lain teman-teman selain berserah sama. Ya, kita sudah dibeli kan, Betul, lunas oleh lunas. darah Yesus. Hidup bukan milik kita sendiri lagi. Itu banget. Jadi teman-teman, saya undang teman-teman yang mau menerima Tuhan, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk anugerah-Mu hari ini. Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan bahwa kepastian kami setelah kami meninggal nanti Tuhan, kami hanya punya kepastian di dalam nama Yesus. Kau sudah menebus kami Tuhan, Kau sudah mati untuk hidup kami dan kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya jalan. Buat setiap teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya undang teman-teman untuk taruh tangan kanan teman-teman di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku Tuhan mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Tuhan, hari ini aku mendengar kebenaran bahwa hanya Engkaulah Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan, hari ini aku menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kepastian hidup, kemana aku akan pergi nanti Tuhan. Aku percaya dosaku telah diampuni dan aku layak menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, catat namaku dalam kitab kehidupan, biarlah aku bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang udah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya bahwa satu orang selamat, seisi surga bersukacita. Dan aku mau berdoa buat teman-teman yang udah terima Tuhan, tapi masih berpikir tentang dirinya sendiri, masih is all about himself, tentang dirinya sendiri. Aku mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, aku berdoa buat semua teman-teman yang sudah memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa supaya mereka bisa menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Ya Tuhan, bahwa mereka setiap hari dalam pengertian-pengertian bahwa hidup dengan Engkau adalah hidup dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh Roh Kudus. Bahwa mereka mengerti rencanamu, bahwa mereka mengerti rancanganmu, biar namamu dimuliakan dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa biarlah melalui hidup mereka keluar buah-buah roh, buah-buah jiwa-jiwa, dan yang terakhir adalah buah-buah panggilan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Kami percaya Roh-Mu gak terbatas dan kami percaya Engkau akan mendidik kami kepada seluruh kebenaran sehingga kami semakin serupa dengan pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih, setiap orang yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, God bless you, sampai ketemu di video selanjutnya. Yes, jangan lewatkan ya. Dadah.